Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu mensubscribe YouTube Komputasi Indonesia. Setelah saya subscribe, untuk soal yang nomor 3B, saya akan menjelaskan mengenai cara mencari determinan matriks ordo n kali n dengan menggunakan metode Sarus. Yang pertama, jika terdapat persamaan linear simultan, di mana variabel-variabel di dalamnya itu saling mengikat satu sama lain, sehingga untuk mencarinya kita harus mengerjakannya secara serempak. Nah, selanjutnya, persamaan linear simultan ini efektif jika kita mengerjakan menggunakan matriks. Nah, untuk yang matriks hitam ini berisi konstanta, matriks hijau berisi variabel, dan juga matriks merah berisi hasil. Sehingga untuk mendapatkan hasil B, kita membutuhkan sejumlah n variabel sebanyak m persamaan. Nah, selanjutnya untuk mencari X, kita menggunakan aturan Cramer, di mana XI sama dengan DI per D. D ini adalah determinan. Mana determinan itu merupakan nilai skalar suatu matriks yang mana saat kita operasikan matematik, determinan itu tidak berubah. Nah, lalu DI. DI ini apa? DI ini yang akan diisikan pada kolom I. Misalkan ini D1, maka hasil akan diisikan pada kolom ke-1. Sehingga X1 sama dengan D1 per D. Begitu juga untuk I selanjutnya. Selanjutnya dengan menggunakan metode Sarus. Pada matriks ordo 2x2, metode Sarus dilakukan dengan cara A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Pada ordo 3x3, seperti yang terlihat, garis yang berwarna biru ini dijumlahkan, lalu dikurangi dengan garis yang berwarna hijau. Nah, ini menggunakan perkalian di setiap garisnya. Untuk matriks ordo 4x4, kita menggunakan determinan A sama dengan A1 plus A2 plus A3. Di mana A1 sendiri berikut, ini menggunakan aturan 1 kali 1, 1, 1, 1 dimulai tanda plus. Di mana saat baris pertama A, dia akan pada baris selanjutnya dia akan meloncat 1. Baris kedua loncat 1 kolom dari A, F. Lalu baris ketiga loncat 1 kolom dari F yaitu K. Lalu baris keempat loncat 1 kolom dari K yaitu P. Dengan tanda plus, min, plus, min. Nah, untuk yang aturan 1, 2, 3, A2 ini dimulai dari A, meloncat 1 kolom F, meloncat 2 kolom yaitu L, meloncat 3 kolom yaitu O. Mulai tanda min, plus, min, plus. Untuk A3, dengan aturan 2, 1, 2, dimulai dari A, meloncat 2 kolom G, pada baris selanjutnya meloncat 1 kolom L, baris selanjutnya meloncat 2 kolom N. Dimulai tanda plus, plus, min, plus, min. Nah, sudah terlihat pada ordo 4x4 ini sudah cukup rumit. Nah, nggak bisa dibayangkan lagi untuk ordo yang lebih besar. Oleh karena itu, kita perlu bantuan komputer untuk menyelesaikan determinan matriks metode Sarus ini. Caranya yang pertama, yaitu membuat matriks segitiga atas. Seperti ini. Nah, cara membuat matriks segitiga atas itu dengan cara menolkan yang bawah ini. Dengan cara AIJ sama dengan AIJ min AIK per AKK kali AKJ. Selanjutnya, generalisasi persamaan Sarus. Nah, yang kita gunakan kali ini yaitu matriks ordo 3x3. Mana Pi ini merupakan perkalian pada ini A11, A22, A3. Nah, di mana ini bergantung pada N. Nah, misalnya dia itu N-nya 4. Jadi ini A11 kali A22 kali A33 kali A44. Ya, banyaknya perkalian. Di situ yang sigma J ini, fungsi J, itu dia penjumlahannya.
Nah, sehingga di sini ada D plus dan D minus. D minus untuk yang kotak biru dan yang ini untuk plus. Dimana untuk I plus J kurang dari sama dengan N berlaku D plus rumus ini. Untuk I plus J lebih dari N berlaku rumus ini. Nah, I itu adalah indeks yang kiri, sedangkan J itu garis. Ini J positif garis 0, J positif garis 1, J1, J2. Hingga misalkan kita mencari A11. Nah, jadi ini I-nya 1, indeks atas ini adalah indeks kanan. Jadi 1 ditambah J. J-nya ini pada garis yang pertama itu bernilai 0, J-nya. Jadi 1 tambah 0, 1. Jadi A11. Sesuai ya. Lalu untuk misalnya untuk yang A31. Ini I-nya 3. A3. Untuk indeks atasnya 3 ditambah J. Ini ada di J1. Nah, 3 ditambah 1 itu 4. Sehingga dia nggak memenuhi syarat ini. Maka kita gunakan syarat yang ini. Jadi I plus J harus dikurangi N. N-nya 3. Jadi 4 dikurangi 3, 1. A31 sesuai. Begitu juga untuk yang D minus. Selanjutnya, kita mempunyai 3 kotak ini sebagai bahan untuk melaksanakan coding di Octave. Selanjutnya, kita akan buka Octave terlebih dahulu, menekan directory. Sudah, setelah itu kita menamai file dulu, matrix get matrix ya. Determinan matrix. Lalu yang pertama kita membersihkan memori, clear all dan CLC. Lalu kita menentukan ordo dari matriks yang akan kita cari. Di sini saya menggunakan ordo 4. Ini kalian bisa isi sesuai kebutuhan kalian. Lalu untuk matriksnya ini bisa menggunakan bilangan random atau diisi manual sesuai matriks yang akan kita cari. Misalnya seperti ini. Ini. Lalu kita cek terlebih dahulu menggunakan function bawaan dari Octave untuk mencari determinan ya. Nanti untuk mencocokkan, kita panggil terlebih dahulu filenya get underscore matrix. Answernya adalah min 81. Mungkin ini bisa kita munculkan matriksnya. Coba. Nah, ini determinannya min 81. Sekarang kita akan mencoba gunakan metode tadi. Yang pertama, membuat matriks segitiga atas dengan cara ini for K sama dengan 1 sampai N-1. Jangan lupa diberi N4. Lalu ini for I sama dengan K plus 1 hingga N. Ini X sama dengan A I, K per A K. Lalu for J sama dengan 1 sampai N A I J sama dengan A I J min X K
kali A J. Seperti ini. Ini sudah, jika sudah membuat matriks kita atas, selanjutnya kita buat pengembangan seharusnya dengan cara dia definisikan dulu konstanta C1 untuk 0, C2 untuk 0, lalu ping J, jangan lupa di import, lalu ini definisikan konstanta lagi, lalu kita looping I, for I sama dengan 1 sampai N. Terus kita definisikan batas syarat batasnya Sj, yang M itu sama dengan N plus 1 min plus J. Seperti ini. Lalu kita masukkan syaratnya, kondisinya yaitu jika A kurang dari sama dengan N, B1 sama dengan B1 kali A I, K. Else B1 sama dengan B1 kali A I, K min N. Ini di semikolon. Selanjutnya untuk yang D minus, untuk yang minus M kurang dari sama dengan 0, dia B2 sama dengan B2 kali A I, N plus N. Ini else B2 sama dengan B2 kali A I, N. Lalu kita masukkan nilai C1 yang sudah hasilnya C1 plus B1 C2 sama dengan C2 plus B2. Nah, untuk determinannya sendiri sama dengan C1 min C2. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, ini terdapat untuk membuat matriks segitiga atas ini terdapat 2 loop. Terdapat 3 looping K, looping I, dan looping J. Nah, di mana saat looping J ini, J batasnya 1 sampai N. Maaf, ini A sampai N. Nah, ini AIJ sama dengan AIJ min X. Nah, kenapa di sini saya ganti X? Karena X ini yang sebelumnya kita definisikan dulu X sama dengan AIK per AKK. Kenapa dia didefinisikan X? Karena ketika dia AIK per AKK ini tetap pada garis ini, dia akan nilainya akan berubah karena AIJ ini akan melakukan looping secara terus sehingga X ini akan mengambil nilai dari matriks yang berbeda dengan matriks awal kita. Sehingga X ini harus kita selamatkan terlebih dahulu, dikeluarkan dari
looping J. Setelah itu metode pengembangan seharusnya itu ini terdapat dua looping, looping J dan looping I dengan batas J itu 0 sampai N-1 dan I 1 sampai N. Nah, J ini merupakan fungsi penjumlahan sehingga kita harus definisikan terlebih dahulu konstanta 0. C1 0, C2 0. Lalu B1 ini merupakan konstanta yang didefinisikan untuk looping I. Looping ini merupakan looping perkalian, sehingga konstantanya didefinisikan 1. Konstanta awalnya didefinisikan 1. Untuk I 1 sampai N, KK ini merupakan batas yang D+, dan M ini adalah batas yang D-. Jika K kurang dari sama dengan N, maka B1 sama dengan B1 kali A IK. Itu juga untuk yang D- sesuai dengan kotak yang menjadi bahan kita tadi. Lalu C1 ini nilai hasilnya C1 plus B1, C2 sama dengan C2 plus B2. Nah, determinannya sendiri yaitu positif dikurangi negatif. Makanya ini maksudnya persamaan positif dikurangi persamaan yang minus tadi. Sehingga kita panggil terlebih dahulu. Nah, ini mungkin ada error di bagian NF not match N4. Ini ya, if else and belum diberi and if kita coba terlebih dahulu. Nah, ini sudah sesuai antara jawaban yang menggunakan function octave dan juga jawaban yang menggunakan metode pengembangan Sarus. Sesuai dengan min 81 dan min 81. Nah, untuk yang menggunakan perhitungan manual berikut yang sudah saya jelaskan tadi, A1 berikut caranya, lalu A2, A3, hasilnya sama yaitu min 81. Nah, terima kasih.